tak terhingga atas semua yang sudah kau kerjakan dalam hidup kami. Kami mau katakan, Bapa, Kau sungguh baik. Terima kasih Tuhan atas berkat-Mu, rahmat-Mu yang mengalir tiada henti dalam hidup kami. Engkau sungguh
bersedang duka, Engkau selalu ada buat kami. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau. Terpujilah Engkau Allah kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih ya Bapa buat kesehatan yang Kau berikan pada kami semua. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Bapak, terima kasih untuk damai sejahtera sukacitamu. Bila hari ini kami boleh bersama-sama dari tempat ini, kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, karena Kau layakan kami dan Kau beri kesempatan kami untuk masih boleh memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan karena anak-anak-Mu dan Allah Bapa kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pada hari ini Kau berikan kuasa yang baik, sehingga kami semuanya anak-anak-Mu yang merindukan Kau bisa hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan, penyertaan-Mu setiap hari, keselamatan dan perlindungan yang Kau berikan kepadaku setiap hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan atas kesehatan dan kesembuhan yang Kau berikan kepada kami dan anggota keluarga kami yang sakit. Kau berikan kesehatannya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Atas pengampunan yang terus Kau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Tuhan, masih banyak ungkapan syukur yang masih ada dalam hati kami. Tapi biarlah semua Tuhan, kami tahu Kau dengar Tuhan. Kau dengar seruan kami, ungkapan syukur kami yang terdalam. Karena kami rindu Tuhan untuk terus Tuhan berada dalam hadirat-Mu, untuk berada dalam kasih-Mu Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk berkat-Mu, rahmat-Mu yang terus datang mengalir, tidak pernah berhenti Tuhan. Bagaikan sungai yang mengalir Tuhan. Tuhan, biarlah pada saat ini kami mempersiapkan hati kami Tuhan, agar berkat-Mu, rahmat-Mu boleh tinggal dalam hati kami saat ini Tuhan. Kami mau tinggalkan segala rasa takut, rasa khawatir, rasa bimbang, rasa putus asa, rasa tidak layak. Semuanya kami mau tinggalkan dan tinggalkan Tuhan. Biar hanya kasih dan rahmat-Mu yang boleh tinggal dalam hati kami saat ini. Biarlah roh kami Kau perbaharui Tuhan. Kau murnikan roh kami Tuhan ke roh-Mu yang suci Tuhan. Dan saat ini Tuhan, kami mau terus menaikkan pujian penyembahan kehadapan-Mu. Satukan roh kami ya Tuhan, agar kami boleh bersatu dengan Engkau Tuhan, sumber sukacita kami. Dan biarlah malam ini Kau yang bertata di atas puji-pujian kami. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan bertata kini dan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Biarlah diri Tuhan Kau lihat kami yang rindu untuk memulihkan. Biarlah Roh-Mu menyatukan kami di tempat ini. Satukanlah Roh-Mu ke dalam hati kami semua. Saat biarlah tangan-tangan kami yang bergandeng tangan, Kau satukan Tuhan kami di tempat ini. Dalam hadirat-Mu kami
turun mengangkat kami kembali menjadi anak-anak kesayangannya. Inilah ungkapan kami, ungkapan syukur kami, sekaligus sebagai bukti Tuhan bahwa Engkau mengasihi kami apa adanya.
berkat yang akan kucurahkan padamu saat ini. Berikan hatimu untukku. Aku akan tinggal di dalam kasihku, akan tinggal di dalam hati. Janjikan sungguh-sungguh akan digenapi pada malam ini. Kami akan melihat berkat yang tidak akan pernah habis saat kami mata kami tertuju padamu. Saat itulah Engkau menyapa. Kau tidak pernah bosan untuk memanggil kami. Dan seringkali dengan segala persoalan kami lupa bahwa kami punya seorang Bapa. Kami lupa status kami sebagai anak. Kami bersyukur Tuhan, Kau Allah yang setia, Allah yang tidak pernah memberitahukan dosa-dosa kami. Malam ini Tuhan, kami percaya Kau sudah tuntut anak-Mu Pak Antonius Labah tempat ini. Kami percaya Kau sudah mengurapi dia secara khusus Tuhan. Kau lihat Tuhan kerinduannya untuk menyampaikan isi hati-Mu pada kami. Biar Kau urapi setiap kata yang keluar dari mulut-Nya untuk memberkati kami yang sungguh-sungguh rindu, haus Tuhan, lapar akan kebenaran-Mu, firman-Mu. Firman-Mu adalah ya dan amin. Engkau sendiri sudah menggenapi firman-Mu. Bantu kami untuk menghidupi firman-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid Tuhan, agar setiap kata yang keluar yang akan disampaikan Pak Antonius tidak ada satupun yang akan kembali dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh akan masuk ke dalam hati kami, berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kami. Tuhan bersabdalah, kami siap mendengarkan-Mu. Kemuliaan kepada Bapa, Putra, dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala. Amin. Shalom, selamat malam. Ya, ini pertama kali saya kemari. Jadi beberapa waktu yang lalu itu saya pas disuruh kemari, kami meraba-raba di mana di tempatnya. Padahal ini adalah tahun saya ke-23 pelayanan di lapas-lapas. Salah satunya adalah lapas Tangerang. Saya dari komunitas Refata. Kami melayani para narapidana. Kami menggerakkan lapas. Salah satunya di Wanita Tangerang, dekat Tank City. Harusnya saya sudah terbiasa kemarin, tapi karena melakukan kebingungan, tapi puji Tuhan semuanya saya boleh tiba di sini. Baik Bapak Ibu sekalian, saya tinggal di Kemayoran. Anak saya di salah satu sekolah di asrama di Jogja di Faklit. Istri saya
salah satu direktur keperawatan di Mandayapuri rumah sakit. Ini tahun saya ke-23 bersama komunitas. Saya bersyukur hari ini saya bisa berada di tempat ini. Ada banyak hal yang kemudian kita bersama-sama sekaligus merayakan budaya tradisi yang disebut dengan yang kemarin kita rayain apa? Imlek. Ya. Imlek itu adalah juga upacara dari tanggalan tahun baru dari berangkat sejarah dari Tiongkok. Nah, itu sebagai ungkapan syukur. Tetapi kita sebagai anak-anak Allah, kita juga bersyukur setiap waktu. Tanggalan yang baru berharap hidupnya menjadi banyak peristiwa-peristiwa baru di mana mereka hidupnya yang hari ini kita akan belajar bagaimana berkat mendatangkan sukacita. Kalau ada berkat yang mendatangkan sukacita, berarti ada berkat yang tidak mendatangkan sukacita. Berkat yang mana tuh? Begitu banyak berkat pilihan-pilihan dalam hidup. Semua yang kita dapat seolah-olah menjadi namanya berkat. Berkat selalu pada peristiwa-peristiwa di mana kita mengalami sukacita, bahagia. Kalau dapat sesuatu pasti mengalami. Pertanyaannya, coba colek sebelahnya. Damai, sukacita. Colek sebelahnya. Sekarang pertanyaan jujurnya, benar nggak kita mengalami damai sukacita? Benar nggak? Yakin? Maka hari ini kita akan belajar bagaimana ada berkat yang tidak mendatangkan sukacita. Ketika kita percaya akan Allah, maka pertanyaan berikutnya adalah, ada nggak bedanya antara penderitaan dan kebahagiaan? Ada bedanya nggak? Halo? Ada nggak? Yang di sebelah sana ada nggak bedanya? Ada. Siapa yang di sini merasa bahwa kita adalah anak-anak Allah, boleh angkat tangannya? Katakan, aku anak Allah, kamu anak Allah, colek sebelahnya. Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Kalau kita benar-benar anak Allah, maka hari ini kita menyatakan bahwa penderitaan dan kebahagiaan tidak ada. Benar enggak? Halo, benar enggak? Ragu-ragu. Amin. Bahwa semua yang terjadi dalam hidup Anda dan saya, Yesus bisa berbicara dengan berbagai peristiwa. Kalau hal-hal yang tidak baik, berkat atau bukan? Halo? Di dalam Yesus, semuanya yang baik-baik dan tidak baik-baik adalah yakin enggak? Karena dengan baik-baik atau tidak baik-baik, disitulah kualitas rohanimu ditentukan. Kalau kita baik-baik saja, berkat yang datang baik-baik saja datang kepada Tuhan, itu biasa. Tetapi dalam keadaan di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu, Bapa kau Raja atas, ku tenang sebab kau. Beri mulai dulu teman-teman. Persoalannya bukan pada saat menderita atau pada saat bahagia. Persoalan kita adalah bagaimana kita terus bergantung kepada Allah dalam musim apapun. Amin. Maka tidak ada bedanya. Ada bedanya nggak sekarang? Yakin nggak? Jadi pada saat kita menderita, kita tetap mengucap syukurlah dalam. Karena lewat penderitaan itulah Yesus via dolorosa mati
mati di kayu salib. Mati di penderitaan bukan? Jadi berkat enggak? Maka penderitaan itu adalah jalan. Adalah jalan apa? Jalan untuk iman kita menjadi lebih dewasa. Amin. Ada lewat salib dia. Ketika dihina, ketika dicaci, ketika diinjak-injak, ketika ditombak, dipaku kakinya, dia mau mengaku sama Bapaknya. Dia nego sama Bapaknya. Bapak, ampunilah mereka. Saya percaya iman itu juga ada buat kita semua di tempat ini. Maka ketika ada orang yang berbuat salah, ada orang yang buat keliru, kita pun mampu mengatakan bahwa benar gak? Benar gak? Yakin gak? Karena kita orang Katolik doanya sering bohong. Sering bohong gak? Oke. Saya dan Bapa kami dalam surga dimuliakan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam. Terus udah belum ampunin? Hei, udah belum? Ukuran yang kita pakai buat orang itulah yang Allah pakai buat kita. Loh. Makanya kenapa banyak orang ada berkat dari Allah, dia tidak suka cita. Kita lupa penderitaan Yesus di kayu salib, pengorbanan dia, perjuangan dia untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh. Agama lain juga mengajarkan cintailah Tuhanmu dengan segenap hatimu dan cintailah sesamamu. Di agama lain diajarin nggak? Diajarin. Hablum minallah, hablum minas sama. Sama nggak? Coba lagi Yesus lebih ekstrim. Lebih apa ekstrimnya ajaran Yesus? Kasihlah dan berdoalah. Punya musuh nggak? Punya kasih nggak? Udah belum berdoa sama musuhnya? Halo? Itu yang maha kita suka. Karena salibmu, karena salibmu, Engkau yang bersanggup mujizatmu. Kenapa mujizat tidak pernah terjadi dalam hidup kita? Next. Halo. Ini lagi asik sini nih ya. Tapi semangatnya ya. Puji Tuhan, saya sampai tahun 2023 keluar rumah seperti ini. Saking semangatnya bukan karena saya semangat, karena saya merasa Allah sudah lebih dulu mengasihi saya. Dan Allah yang sama bisa memberikan saya percaya Allah yang sama juga mampu memberikan Anda menjadi petarung-petarung iman yang luar biasa. Nah, manusia pada penjaraannya, apa di bawah kelihatan nih? Terlalu kecil. Potong. Sejak manusia melanggar kehendak Bapa sampai hari ini, manusia pasti dilingkupi peristiwa takut. Kalau manusia bersalah, sejak awal kapan? Ketika makan buah, bukan makan buahnya yang menjadi masalah, tetapi melanggar perintah Allah. Jangan dimakan. Sejak saat itu manusia ketakutan, maka si Adam itu ngumpet. Dicari, alat apa kalau kita ngumpet? Dia sembunyi. Kenapa sembunyi? Itulah kalau orang di sini nggak ada, di sekolahnya baik-baik semua. Kalau di sana tuh orang udah salah,
lalu nyalain orang lagi, flying victim lagi, lalu mencoba sembunyi untuk menutupi ketakutannya. Di sana, di sini enggak, di sini kudus semua. Amin. Amin. Ya. Lalu ketakutan adalah, oke, udah apa? Masih bisa dibaca. Ketakutan atau ketakutan adalah sama-sama kita baca. Nah, kalau sudah yang namanya merasa bersalah, pasti punya ketakutan. Aduh, kalau nanti salah, nanti dimarahi, nanti gagal. Aduh, kalau aku salah dalam suatu persoalan, nanti aku dihina, nanti aku malu. Itu manusia. Tetapi di hadapan Allah, itulah bedanya antara Yudas dan Petrus. Yudas ketika dia mengkhianati Yesus, dia menyalahkan diri sendiri. Kalau Petrus bertobat, datang kepada Allah, datang kepada Yesus, mohon ampun, maka dia satu-satunya menjadi paus pertama. Maka kalau punya kekeliruan, datang kepada Yesus supaya mohon ampun. Maka disitulah kita lepas ketakutan hidup kita. Kalau masih ada orang yang takut, maka pertanyakan kepada dia seberapa besar, seberapa jauh relasi harmonis dia dengan Allah. Karena aku datang bukan untuk menghukum, aku datang untuk menyelamatkan. Allah tidak pernah menghukum. Amin. Tujuan Allah menciptakan manusia harusnya tujuan Allah itu pengen kita bahagia. Maka ada lagi kegelisahan karena hati bimbang tidak menentu, keliru mengambil keputusan karena banyaknya tawaran dunia. Banyak tawaran dunia. Mulai dari Gunung Kawi sampai Gunung Sahari. Mulai dari Mangga 2 dan Mangga Besar. Mangga Besar kalau bapak-bapak ke sana lama pulangnya. Ibu-ibu kalau ke Mangga 2 kalau ke sana lama pulangnya. Tapi itu namanya Nah, inilah kemudian akhirnya kita salah keliru mengambil keputusan. Maka muncul duniawi kita. Bukan kita yang di sana. Ego, sombong, terus kemudian gengsi. Itulah manusia dan kejiarahannya kalau tidak jauh dari Allah. Maka berkatnya udah doa kemana-mana, Bapak Rasul kantuk sampai pelan satan kemana-mana udah. Ya. Tapi kalau hidup saya gini-gini aja. Begitu berdoa kayaknya doanya sama plafon. Iya. Nggak ada perubahan dalam hidup. Next. Nah, ini adalah belum diganti, tetapi akan diganti. Allah dan kejiarahan, sejarah para nabi dan orang-orang kudus. Para martir menunjukkan jalan hidup dalam kasih Allah. Dia adalah orang-orang yang percaya. Percaya itu kaitannya dengan iman. Maka dia berbuah. Orang-orang yang percaya dia punya iman dan dia berbuah. Kalau ada orang percaya tapi tidak berbuah, tanyakan percayanya kepada siapa. Maka untuk menjadi pertanyaan, banyak orang hidup dalam ketakutan dan kegelisahan. Buahnya menjadi derita. Saya baru pulang dari Adonara. Kemarin ada satu paroki dan 4 stasi, itu hampir 1000. Kita berdoa di sana untuk orang-orang SHDR yang sakit. Banyak orang sakit di Jakarta juga
di beberapa paroki kalau saya pelayanan. Itu sakit bukan karena kurang makanan atau makanannya gak enak atau asupannya jelek. Kalau di sini sih nggak begitu di sana. Tapi banyak orang yang sakit itu karena banyak memendam. Iri hati, dengki. Kecewa, benci, sakit hati, dendam. Di sini nggak ada, di sana yang banyak. Maka dari tubuhnya banyak yang sakit. Bahasa Walesnya apa ya kalau sakit penuhnya? Piansui. Kau piansui. Stroke ringan. Yang stroke bukan badannya, imannya, hatinya, pikirannya. Dia tidak mengalami damai, tidak mengalami berkat dan sukacita. Maka karena dia boleh mengalami begitu buahnya yang menjadi penderitaan kekal. Karena persoalannya, saudara, kalau saya simpan uang di bank bertahun-tahun, kaya nggak saya? Kaya. Kalau saya simpan kecewa, simpan kepahitan, simpan kebencian, apa yang terjadi? Di sini nggak ada, di sana yang banyak. Lalu pura-pura baik mempertahankan rumah tangga, di sini haleluya puji Tuhan sampai di rumah. Di sini nggak ada, di sana yang banyak. Di sini haleluya puji Tuhan satu tim, tiba-tiba lo lagi. Ayo kita puji Tuhan. Ada gesekan dari sini. Itu namanya berkat. Kalau ada gesekan itu namanya berkat. Di mana berkatnya? Lewat gesekan itulah kita diuji, kita diajak bertumbuh untuk bagaimana terus berproses menjadi anak-anak Allah. Jangan pernah bicara tentang hasil kalau tidak melalui proses. Dan kita diberikan satu peristiwa-peristiwa hidup untuk Diuji. Boleh kan untuk bertumbuh. Lewatnya lewat apa? Beri kemuliaan dulu buat Tuhan. Semangat ya. Kalau saya belum berdiri kan, singgah. Singgah ke depan. Singgah depan. Ini kenapa orang-orang kadang-kadang tidak bertumbuh? Kenapa tidak berproses? Kenapa? Mau tahu nggak jawabannya? Datang ke PD. Oke, sekarang berdiri. Stop. Ini pokok. Kalau kita ada roh Allahnya, kalau kita mau memuji buat Tuhan, maka nggak ada roh Allahnya. Apa ada roh Allahnya? Amin. Kalau perlu keluar dari bangku, kita mau memuji Allah, kita angkat Roh Kudus kekuatan kita agar kita menjadi orang-orang yang begitu mengalami kasih dan sukacita Allah. Amin. Kita jadi lebih semangat lagi. Go.
bersama bagaimana kita menerima berkat yang mendatangkan sukacita dan sejahtera di saat badai adalah karena Roh Kudus. Ya, next. Ini dia. Walaupun belum diganti. Apa yang dijanjikan Yesus? Nanti baca di ayat ini. Ya. Janji Yesus adalah Dia akan memberikan Roh Kudus. Aku tidak meninggalkan kau sebagai yatim piatu. Aku akan berikan Rohku yang kudus, minta kepada Bapa. Dia akan menjadi penolong. Udah punya Roh Kudus belum? Woi. Udah punya belum? Yakin? Kapan punyanya? Kapan punyanya? Hah? Lagi puji-pujian. Hah? Nanti bahas dengan pujiannya. Anda punya Roh Kudus pada saat Anda dibaptis. Anda dibaptis diterima sebagai keluarga Allah. Sudah belum? Sejak Anda menerima Krisma, maka Krisma yang memberikan adalah uskup. Amin. 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 Ya. Dia berikan Roh Kudus sebagai penolong, penuntun, mengajar Anda dan saya. Maka sejarah orang kudus, sejarah orang-orang yang berani mengorbankan hidupnya buat Allah, termasuk Yesus, karena terakhir dia menerima Roh Kudus ketika berdoa dalam firman. Jika jauh ini harus perlu daripadaku, biarlah kehendakmu saja yang berjalan. Kekuatan para pendoa, kekuatan para santo itu mereka disertai Roh Kudus. Udah punya belum? Gede kecil apinya? Kecil. Mau gede gak? Iya. Mau gede gak? Woi, gue yang mau gede mana angkat tangannya? Yang mau gede angkat tangannya. Tahu gak caranya? Tidak tahu. Datang ke PD. Ya kalau gue kan didoain nanti. Datang ke PD. Setelah kita terima akaris di gereja, kita bersama. Sejarah Roh Kudus itu terjadi karena jemaat perdana berkumpul dan berdoa dan Roh Kudus turun. Iya, betul. Ya, dia akan berikan Roh Kudus. Kenapa dijanjikannya? Kenapa? Kenapa kita dikasih Roh Kudus? Terus nggak tahu. Karena Dia mengasihi Anda, Dia mengenal Anda secara pribadi, dan Dia tidak pernah meleset memilih Anda sebagai orang-orang yang berharga di matanya. Amin. Bulu yang terkulai takkan dipatahkannya, Dia akan jadikan indah, sungguh lebih berharga, sungguh yang benar, takkan dipadamkannya, Dia akan jadikan terang untuk kemuliaan-Nya. Dia berikan bagaimana cara memperoleh janji Roh Kudus, bagaimana cara mendapat Roh Kudus, udah tahu belum? Hei, udah tahu belum? Mau dapat Roh Kudus nggak? Mau tahu nggak caranya? Datang ke PD. Iya kan? Iya. Kita kan bisa berdoa di sini tentang Roh Kudus. Nah, kalau kita mau undang, kita mau sebelum kita undang, maka dari diri kita harus punya Pengampunan. bisa nggak ngampunin orang? Oke, bisa aja kita kadang-kadang enak. Kalau kita mengampuni melalui kekuatan hidup kita, kita tidak bisa. Iya, betul. Bisa. Kalau kita ngampuni orang, kita sih ngampuni, udah terserah lu deh, begitu gitu lagi. Udah ngampuni belum itu?
Maka minta Roh Kudus, Bapa, aku sulit mengampuni, aku ngomong cinta kuasa Roh Kudus-Mu memampukan aku mengampuni orang ini. Persoalannya bukan bisa apa enggak, mau apa enggak. Kalau mau Roh Kudus berkarya dalam hidupmu, disitulah maka ketika saya pelayanan banyak di tempat orang-orang lain, banyak orang mengalami yang namanya hidupnya katanya baik-baik saja, permukaannya baik-baik saja, ternyata di dalamnya Gemuk dan lapar. orang tidak mengalami sukacita. Di sini boleh, puji Tuhan, haleluya. Di sini sampai di rumah, sampai di tempat yang lain, Percuma. Iya. itu di sana, di sini enggak, ini cuma contoh doang. Amin. Iya. Terima Roh Kudus itu diberikan buat Anda, untuk Anda mampukah melepaskan kebencian. Sampai punya musuh akan mengambil pagi. Sementara belum ada. Belum ada malu. Ini 1.000 orang Katolik yang di sana di sini kan sulit. Kita sulit melepaskan kebencian hidup kita kepada seseorang. Seolah baik-baik saja, padahal Artinya. ada. Kasih boy. Maka udahlah Tuhan, jadilah pada gubernur dan datang saja. Tapi dia nggak bisa ngampuni, dia nggak bisa melepaskan kebencian. Entah sama mantu, entah sama anak, entah sama suami, entah sama istri, entah sama mertua. Tapi kita di dalam konsep gereja aja, itu bukan mencari Tuhan, itu hanya kegiatan keagamaan. Anda nggak dapat apa-apanya. Mau ngalami damai, mau ngalami sukacita, kita minta Roh Kudus memampukan kita mengampuni orang lain, mengasihi orang lain, mencintai orang lain. Saya tidak pernah punya cita-cita jadi keluarga. 23 tahun yang lalu, 26 tahun yang lalu, baru saya cari Tuhan. Hidup saya di Jakarta Selatan. Saya salah satu anak didiknya Asbedua Mayulotoa di Kudira Maria Karno. Teman-teman saya didiknya anak-anaknya di Yusman. Saya besar SMA saya sudah di pemain basket DKI. Semua kehidupan dunia saya sudah luar biasa. Saya juga ngajar di salah satu pendidikan Muslim di Jakarta Selatan. Saya juga itu loh, anak didik saya wali band. Kehidupan Indonesia bisa sudah luar biasa. Saya bergabung dengan satu advokat dan diberani, dan hidup saya takut di banyak orang. Tapi ternyata itu bohong duniawi punya. Tuhan panggil saya bukan dipanggil karena saya mau bertobat, enggak. Saya dipanggil karena saya sakit. Saya dikasih sakit, dan waktu itu saya sudah dianggap dia dokter saya akan pulang. Tapi saya janji sama Tuhan, 20 tahun yang lalu, Tuhan, kalau Tuhan kasih saya hidup, saya berikan hidup saya buat Tuhan. Saya tak tahu dari Tuhan kemana. Tapi ketika saya bersama sama Tuhan, Tuhan memimpin hidup saya. Maka tahun 2003 saya mulai masuk set. 2003 di tahun yang sama saya mulai pelayanan. Aduh, orang pelayanan di PD, di gereja ya. Saya dikasih pelayanan di penjara. Udah jauh, capek lagi. Masalahnya banyak lagi jelas. Belum punya kemampuan apa-apa. Tapi disitulah cara Tuhan mendidik saya. Lewat penderitaan mereka, lewat pergumulan mereka, lewat perjuangan mereka, di situ saya lihat gambaran Allah yang hidup. Maka ketika saya bertobat ke jalur Tuhan, banyak yang protes teman-teman duniawi saya. Dia Sastro, Bang Guritno, Nadia Adata, teman-teman semua, para teman-teman selebriti. Karena saya tahu damai yang Tuhan berikan tidak sama dengan yang dunia berikan. Tidak sama. Punya Allah sangat luar biasa. Sejak saat itu saya mencari Allah. Maka apa gunanya Roh Kudus? Roh Kudus itu adalah roh penolong hidup setiap kita yang percaya. Percayalah kita akan kebesaran kasih Allah. Percayalah kita bahwa Anda adalah pribadi-pribadi yang sangat
bahwa apapun yang terjadi dalam hidup Allah tahu. Percayakah saudara bahwa Anda ada di dunia hari ini, saat ini ada dulu, itu karena Allah memilih Anda, mengasihi Anda, mengasihi, dan Allah punya jangka panjang lewat apa yang kita punya dan apa yang kita bisa untuk menjadi terang buat banyak orang. Dia nggak lihat mau sekia, mau lawe, atau lalu penting. Dia akan pakai Anda. Karena itulah kegunaannya. Maka rugi hukumnya sebagai orang Katolik, Anda tidak pernah mengalami Roh Kudus berkarya dan Anda tidak menerima Roh Kudus. Kenapa Anda tidak menerima? Kenapa sulit? Karena ada yang belum diselesaikan, ada yang belum kita lepaskan. Kita mau lepaskan tapi nggak mampu. Maunya doa ketika kamu sebel lagi, iya, kesel lagi. Karena alasan mempertahankan banyak status atau rumah tangga atau keluarga, bertahan. Di sini nggak ada, di sana yang banyak. Kekecewaan terjadi, pahitnya setengah mati. Seolah-olah ini adalah bahtera hidup perjuangan dinamika. Enggak. Hari ini juga engkau bersama-sama aku di Taman Firdaus ketika Yesus mengampuni seorang yang berbuat dosa di salib. Kekuatan kemampuan untuk mengampuni kita dari Allah, supaya hidupmu, dirimu, pribadimu sungguh menjadi terang buat banyak orang. Kalau Allah bisa buat saya seperti ini, saya percaya Allah yang sama juga mampu membuat Anda lebih dari saya. Berapa banyak yang mau diubah? Boleh katakan? Silakan turun lagi. Berapa banyak yang mau mengampuni dari tempat ini? Angkat tangannya. Berapa banyak dari tempat ini yang mau melepaskan kebencian? Angkat tangannya. Beri kemuliaan Tuhan. Ampunilah dia Tuhan. Loh, kok jadi lagi? Nggak bisa. Oke. Bisa. Ya saudara, baik sampai di situ aja. Baik, tidak apa-apa. Saya mau mengarahkan. Saya minta tim doa ke depan. Tim berdoa. Ini bisa digeser. Sudah, di-close saja. Saya undurkan diri. Seberapapun kekuatan kita, seberapapun kelemahan kita, Allah perlu. Bagaimana hidup itu menjadi berkat? Bagaimana hidup itu boleh mengalami kasih Allah? Allah adalah pribadi yang sangat luar biasa. Mari kita berjumpa dan berpikir. Kita buka hati kita, katakan Tuhan aku mau. Kita masuk. Renungkan dengan dalam. Minta Allah bekerja. Lepaskan kepribadian kita yang hari ini rindu tumbuh dan tersungkur di hadapan. Di dalam kuasa Yesus, generasi yang dalam Yesus.
Tuhan, aku mau lebih dalam lagi mengalami kuasa. Aku rindu dan aku mampukan aku melepaskan kemana. Tuhan, Tuhan, kami panggil Engkau. Tuhan, kami merindukan, kami mau buka hati, kami mau mengampuni, kami mau lepaskan kebencian, kami mau lepaskan kemarahan kami. Sena Bapa, Sena Bapa lagi, Sena lagi kami lagi. Saya mengaku kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada saudara-saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran, perkataan, perbuatan, dan kelalaian. Saya berdosa, saya sudah berdosa. Dan sudah saya mohon kepada Sang Penolong, kepada para malaikat dan kepada orang kudus, supaya membawa saya kepada Tuhan. Sena Bapa Yesus, Sena Bapa Yesus, Sena Bapa Tuhan, kami memasuk di dalam, kami buka hati kami, tidak melakukan kuasa. Sudah berhasil kita terlalu. Tuhan, utuslah kasih kuasa cinta di tengah-tengah kami. Mampukan kami membuka hati untuk mau mengampuni. Kami mau mengasihi. Kami mau melepaskan kebencian, kemarahan. Tuhan, memang mengaji. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Mengalirlah Roh Kudus. Ya, Sena Roh Kudus. Sena Bapa. Mengalirlah Roh Kudus. Sena Bapa Yesus. Inilah Sena Bapa Yesus. Tidak mati, mengalirlah Roh Kudus. Inilah Sena Bapa Yesus. Saudara, tak usah lihat kiri kanan. Saudara yang mau dilepaskan, yang mau didoakan, saya undang ke depan. Tidak usah lihat kiri kanan. Saudara yang rindu untuk dikuatkan, rindu untuk mengalami kasih Allah, saya undang ke depan. Tidak usah malu, tidak usah lihat kiri kanan. Saudara yang punya beban, saudara yang punya sakit, saudara yang punya masalah apapun, saya undang ke depan.
Sehingga Bapak Yesus, Kunamara Yesus, damai, sejahtera sukacita. Bagi teman-teman yang tidak sempat maju, boleh angkat tangannya di bangku yang rindu ingin didoakan. Angkat tangannya.
Bapa, ini kami anak-anakmu, kami rindu kuasa yang sempurna memulihkan setiap kami. Ungkapkan bersyukur kepada Engkau, Allah yang Maha Besar, Allah yang Maha Baik. Tuhan, pimpin kami, biar Roh Kudus bersedalam-dalamnya tinggal pada setiap pribadi di tempat ini. Mampukan setiap kami untuk boleh hidup membawa damai dan terang buat banyak orang. Tuhan, ini kami, setiap kali kami serahkan hidup kami ke dalam tangan Engkau. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Di dalam kuasa Yesus. Kerajaan Kau beri sehari ini, Tuhan harap syukur bagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesusku. Sebab hari ini Engkau adakan bagi kami yang percaya dan kami percaya. Syukur bagi Engkau di tempat yang maha tinggi. Kemuliaan kepada Allah Bapa, Putra, Roh Kudus. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah bagi Allah kita. Allah kita yang sudah menunjukkan Roh Kudus yang sudah mengalir di tempat ini. Terima kasih Pak Antonius Naba yang sudah membawakan firman yang sungguh-sungguh boleh meneguhkan kita semua di tempat ini. Biarlah berkat yang sudah kita terima pada malam ini jangan sampai kita simpan sendiri, kita bagikan. Tapi berhubung hari ini waktunya sudah malam, disimpan nanti tanggal 10 Maret kalau ada yang mau bersaksi, kami persilakan. Mari Bapak Ibu kita sejenak, kita memasuki persembahan. Bapa dan Surya, kami bersyukur untuk malam yang sungguh-sungguh Kau anugerahkan bagi kami Tuhan. Satu persatu Tuhan Kau lawan Tuhan. Tidak ada satu pun yang terlewatkan. Roh Kudus-Mu tercurah bagi kami semua yang rindu untuk mendapatkannya. Dan biarlah damai sukacita-Mu selalu tinggal dalam hati kami saat ini. Hidup kami bukanlah hidup yang lama lagi, tapi hidup kami boleh terus Kau perbaharui Tuhan hari demi hari, agar kami semakin boleh serupa dengan Putra-Mu terkasih. Mampukan kami dengan kuat kuasa Roh Kudus yang sudah kami terima, yang akan menolong kami di setiap pergumulan kami, untuk dapat menghibur kami, untuk dapat menguatkan kami Tuhan. Di saat-saat tersulit sekalipun kami percaya semua adalah proses kehidupan yang harus kami jalani, agar kami makin hari makin disempurnakan, makin dikuduskan, dan makin Tuhan menyenangkan hati-Mu. Tuhan berkati Pak Antonius Naba yang sudah begitu banyak memberkati kami pada malam ini. Kami percaya Tuhan, Engkau sudah memberkati Pak Antonius Naba Tuhan dalam kehidupannya Tuhan, pelayanan, kesehatannya, keluarganya Tuhan. Kau cukupkan Tuhan, Kau berkati dengan melimpah Tuhan. Pelayanannya
sungguh dapat membawa setiap anak-anakmu Tuhan datang melekat kepadamu Tuhan. Kau lihat kerinduannya Tuhan untuk menjangkau lebih banyak jiwa lagi yang di luar sana masih banyak Tuhan. Pakai dia Tuhan, beri rahmat-Mu, kuasa Roh Kudus-Mu boleh menyertai beliau senantiasa. Biarlah Tuhan, kami semua di sini juga yang sudah menerima berkat-Mu Tuhan, kami mau bagikan juga bagi setiap anggota keluarga kami, dan kami mau menghidupi apa yang sudah kami imani Tuhan, agar sungguh langkah kami setiap hari boleh Kau tuntun Tuhan, karena kami tahu hidup kami tidak lagi sama. Kami sudah memperoleh karunia Roh Kudus yang akan terus membaharui hidup kami. Sebentar kami akan mempersembahkan berkat yang sudah Kau berikan Tuhan. Berkati tangan-tangan kami yang memberinya sukacita. Biarlah Tuhan Kau pakai semua persembahan ini Tuhan boleh untuk menjadi kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau Allah kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Shalom semuanya. Kami atas nama pengurus baik umat PDP Kakrasan Agustinus mengucapkan terima kasih kepada Bapak Antus Menaba yang boleh mewakilkan firman pada hari malam hari ini. Kami sungguh mendapat berkat. Sekali lagi terima kasih. Semoga pelayanan Bapak diberkati, diberi kesehatan bersama keluarga, dan semakin menjadi dipakai Tuhan di mana Bapak berada. Berkati. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk brother sister di pujian WL yaitu Sis Alberta, lalu ada singer Sis Pin, Sis Christina, Yakobus, dan pemusik Bro David. Terima kasih. Oh, ada Sis Noni, Pak, di pojok, duduk. Terima kasih pelayanannya. Berkati. Lalu juga terima kasih kepada Ibu Dwi, Sis Alberta, Sis Martina, Sis Ampung yang boleh berbagi konsumsi untuk kita pada malam hari ini. Semoga Tuhan memberkati proyek semuanya. Lalu kami juga mengucapkan terima kasih atas kehadiran proyek semua Bapak Ibu yang hadir pada malam hari ini, boleh hadir turut memberi pujian dan juga mendapat berkat dari Tuhan. Sekali lagi mari kita beri pujian untuk Tuhan. Lalu untuk acara PDKK berikutnya pada tanggal 10 Maret hari Selasa seperti biasa jam 19.30 dengan tema KPP ketiga dipersatukan oleh keprihatinan yang sama, dibawakan oleh ini dari lokal kita yaitu Bapak Arif Setianegara yang akan membawakan renungan nanti pada tanggal 10 Maret. Itu kalau bulan Maret tanggal 10 kita mungkin pertemuan PD terakhir
bulan Maret ya, karena habis itu kita ada lebaran, tidak ada PD, libur, baru nanti bulan Aprilnya mungkin sesudah Paskah kita ada PD berikutnya lagi. Oke, mungkin yang baru pertama kali hadir pada malam hari ini adakah yang hadir pertama kali? Oh, bapaknya. Iya, mari. Nama dari lingkungan mana Pak? Berdiri bro. Oke, perkenalkan, nama saya itu Maxwell Santos Pardede. Ini opa saya, Opa Wirno. Kita dari lingkungan Kristoforus. Oke, siap. Terima kasih. Ya, saya Oke. Terima kasih Opa dan Maxwell ya. Yang Maxwell ini Pak Putra Altan di Santo Agustinus. Sini. Ada lagi yang baru pertama kali? Kalau tidak ada, mungkin dari yang ada tambahan. Oh, ini ada retret penyembuhan Septemina diadakan pada tanggal 6 sampai 8 Maret dengan tema menemukan Tuhan dalam lukaku. Nah, pembicaranya ada Romo Ompi, lalu ada Maria Grace Artanto, lalu ada Martha Maria Sri Mulyani, lalu ada Ibu Emi Sri Yanti. Ini dari SEP ya? Nah, nanti mungkin ada tambahan dari Pak. Dan Bapak Ibu yang belum daftar, di sini sudah ada 4 orang, ya. Jadi kita bawa luka kita, ya, kebencian kita, seperti tadi Pak Nabi SAW bilang, kalau kita simpan terus jadi stroke ya Pak. Kita datang ke retret ini, retret penyembuhan ini di tanggal 8 Maret itu pas bulan puasa, jalanan sepi ke Cikarere. Karena jalan kalau tiap hari kan di puncak itu bukan main ya, kita bisa berjam lebih jauh lebih jauh Lebak daripada Semarang Jogja kayaknya. Tapi kalau saat puasa jalan banget. Romonya ini bagus banget. Pak Antonius Bapak pasti mengenal Romo ini. Ya, jadi Bapak Ibu silakan dengarkan dari ya, gitu aja Bapak Ibu, silakan. Di sini sudah ikut kampung ya, siapa lagi tadi yang berumah Thailand ya. Pak Ola sudah mereka dari Musul. Ya, ini acaranya selalu sekali. Romonya dari Ruteng. Romo ini Romo bisa dipakai sosis, biasa bawakan bisa kasmati dan juga kayak mati lagi. Ya, silakan dulu. Layarnya saya selalu di depan, silakan bagi yang mau ikut dan baca-baca. Ya. Oke. Kalau mau rekrut dari Departemen dari Sekina. Pulang aja. Di sana saya semakin siap pulang hari Minggu ya. Oh, itu seperti itu. Jadi itu pulang ya. Itu nanti ada nanti kita nanti ngobrol di belakang ya. Soalnya tidak tahu juga. Itu ini sama ini ya, ada titipan pesan dari Cap Agustinus kita ya. Bapak Ibu yang ingin memiliki kartu flash, mungkin semua sudah pada punya ya kartu flash ya. Tapi kalau paling enggak kita mau sebagai donasi untuk camp kita, harganya 100.000, isinya ada 20.000 rupiah. Ya, kalau kita mau kasih teman, mau kasih orang, saudara, mau kasih adik, AA, TSF, ya silakan. Ya, jadi berkat juga kalau itu membagikan. Ya, membantu camp harga 100.000.
Bagi yang berminat bisa langsung ambil di Pak Simon malam ini juga. Ya, terima kasih, Tuhan berkati. Baik Bapak Ibu, mari kita bangkit berdiri. Kita akhiri persekutuan doa pada malam ini dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapak dan Saudara, kami sudah menerima begitu banyak berkat yang pada malam ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu, berkat Roh Kudus yang sudah ada dalam hati kami, sungguh-sungguh Kau dibawa Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah sukacita-Mu boleh terus melimpah dalam hidup kami Tuhan. Biarlah Tuhan, setiap cara hidup kami boleh memancarkan kasih-Mu Tuhan. Ini malam ini ada keputusan kami Tuhan untuk berbalik daripada dosa-dosa kami. Kami tidak mau lagi Tuhan meninggalkan sampah-sampah dosa dalam hati kami Tuhan. Karena kami mau menerima berkat-Mu yang melimpah, berkat yang mendatangkan sukacita. Dan biarlah sebentar lagi kalau kami akan kembali ke rumah kami masing-masing, berkati perjalanan kami Tuhan, agar kami boleh tiba tanpa kekurangan satu apapun, dan sukacita yang kami terima terus kami mau bagikan pada setiap orang yang menjumpai. Semua doa ini kami sampaikan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.